Pada beberapa hari yang lalu, ketika saya sedang membuka Instagram, saya menemukan sebuah postingan yang mengingatkan saya terhadap tujuan kita hidup di dunia ini. Begini postingannya. Kemarin malam, saat saya membuka Facebook, tiba-tiba mata saya langsung tertuju kepada salah satu status teman yang mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya seseorang. Ternyata yang membuat status adalah anak remaja yang mengucapkan selamat jalan untuk selamanya kepada salah seorang temannya yang baru meninggal beberapa jam sebelumnya karena kecelakaan tunggal di sebuah tempat. Subhanallah, yang mempunyai Facebook masih sangat muda. ABG yang masih duduk di bangku SMP. Dindingnya dipenuhi foto-foto, ada yang sendirian, ada yang dengan teman-temannya, dan ada pula yang dengan orang tuanya sendiri. Di sana, disertakan foto jenazah yang hidung dan mulutnya mengeluarkan darah. Cukup tragis. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal-hal demikian. Saya langsung saja klik pada bagian nama teman yang disebutkan. Tidak lama, muncullah dinding Facebook kepunyaan orang yang dikatakan sudah meninggal tersebut. Seluruh komentar di bawah fotonya memuji kecantikannya, baik dari laki-laki maupun perempuan. Dari komen balasannya, dia kelihatan sangat senang dan bangga atas pujiannya itu. Sayang seribu sayang. Di bawahnya ada foto dia duduk berdua di sebuah taman dengan mamanya, di mana keduanya sama-sama menggunakan celana yang hanya secengkal dari pinggangnya. Namun apa daya, kemarin siang malaikat maut sudah mengambil tanpa peduli umurnya yang masih sangat belia. Tidak mau tahu kalau dia baru mencicipi nikmatnya dunia. Masa bodoh kalau dia lagi riang gembira dengan kecantikan dan kemudaannya. Dan ada beberapa foto yang baru 4 hari yang lalu dijadikan sebagai foto profil. Kondisinya tidak pantas ketika disebut di sini. Foto yang akan membuat darah anak muda mengalir kencang. Namun sayang, semua fotonya memamerkan aurat dan kecantikan. Kelihatan riang sekali, tidak ada tanda-tanda akan meninggal di usia sebelia itu. Ternyata yang membuat status adalah anak remaja yang mengucapkan selamat jalan untuk selamanya kepada salah seorang temannya yang baru meninggal beberapa jam sebelumnya karena kecelakaan tunggal di sebuah tempat. Hindari memajang foto dengan aurat terbuka di media sosial. Ketika manusia mati, tidak hanya kebaikan yang ia tinggalkan, yang bisa menjadi amalan jariah atau amalan yang pahalanya tetap mengalir. Namun ketahuilah, ketika kita mati dan meninggalkan dosa, bisa jadi dosa tersebut akan terus mengalir hingga akhir dunia. Itu yang kita sebut dengan dosa jariah. Lebih lanjut mengenai dosa jariah, sebagai salah satu contohnya adalah dosa yang berasal dari memajang foto dengan aurat terbuka di media sosial, terutama bagi para wanita yang rentan dengan soal aurat. Sadarkah Anda dalam asiknya menggunakan jejaring sosial, di sana terdapat dosa yang mungkin tidak Anda ketahui dan sadari. Coba perhatikan koleksi foto yang Anda pajang di media sosial. Ketika Anda berganti-ganti profil, ketika sibuk mengumpulkan tagging gambar, ketika sedang asik menampilkan fashion terkini, dan mencoba berbagai pose dan aksi yang tentunya dapat menarik lawan jenis Anda. Sudahkah Anda yakin gambar-gambar Anda tertutup aurat dengan sempurna? Bandingkan dengan pengertian menutup aurat yang sebenarnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah, Asma binti Abu Bakar menemui Rasulullah, sedangkan ia memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah berpaling darinya dan berkata kepadanya, "Wahai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita itu telah mencapai masa haid,
Tidak baik jika ada bagian tubuhnya yang terlihat, kecuali ini. Kemudian beliau menunjuk wajah dan telapak tangannya. Allah pemberi taufik dan tidak ada Rob selainnya, maka selain muka dan telapak tangan tidak boleh terlihat walaupun sedikit. Selanjutnya, Usamah bin Zaid pernah berkata, Rasulullah pernah memberiku baju Qutbiyah yang tebal yang merupakan baju yang dihadiahkan oleh Dihya al-Kalbi kepada beliau. Baju itu aku pakaikan pada istriku. Nabi bertanya kepadaku, mengapa kamu tidak mengenakan baju Qutbiyah? Aku menjawab, aku pakaikan baju itu pada istriku. Nabi lalu bersabda, perintahkanlah ia agar mengenakan baju dalam di balik Qutbiyah itu, karena saya khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tulangnya. Ad-Diya al-Maqdisi dalam Al-Hadis al-Mukhtaroh 1/441, Ahmad dan Al-Baihaqi dengan sanad Hasan. Kemudian di dalam Al-Quran menjelaskan, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Anda sudah tahu, setiap laki-laki yang melihat aurat wanita dengan sengaja akan berdosa, bukan? Tetapi, sudahkah Anda tahu bahwa wanita yang dengan sengaja memperlihatkan auratnya akan menanggung 2 kali lipat dari dosa laki-laki yang melihatnya, yaitu dosa mengumbar aurat dan dosa membangkitkan nafsu syahwat laki-laki. Artinya, ketika Anda tidur, dari foto yang dipajang, dosa Anda tengah berlipat ganda di media sosial. Ketika Anda tidur, para laki-laki mungkin sedang melihat foto Anda berlama-lama tanpa rasa malu, sebab tidak ada orang lain yang tahu. Apakah Anda merasa pose yang Anda tunjukkan di media sosial tidak dapat menggoyahkan iman mereka? Perlukah Anda curhat atas segala kehidupan privasi Anda untuk menarik perhatian mereka? Pernahkah Anda bayangkan bagaimana dosa dapat dilipat gandakan dengan hanya sekali upload? Sedangkan Allah telah memberi peringatan jelas dalam firman-Nya yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Sudah bersediakah Anda menekan tombol delete atau hapus atas gambar-gambar jahiliyah yang Anda tampilkan di media sosial yang terus mendatangkan dosa?